Melihat 1 juta tentara pria menghilang di kejauhan, Ma Hongjun menghela napas panjang. Kakak ketiga, kamu benar-benar mengerti kami. Bersama tentara seperti ini, benar-benar tidak nyaman, sangat membosankan. Peti, aku tidak keberatan memberimu 9 percobaan sekte Tang. Jika kamu lulus, aku akan menyerahkan posisi pemimpin sekte, serta gelar Raja Lan Hao untukmu. Bagaimana? Jangan mencoba menggodaku. Wewenang bagiku sekilas seperti awan. Aku tidak akan tertipu. Kamu hanya ingin mengelak dari tugasmu dan membuang semuanya padaku. Xiaoshen, bagaimana persidangan ke-8-mu? Dari kita, hanya kamu dan Xiao yang belum menyelesaikan. Kapan kamu siap untuk pergi? Saat ini aku masih kekurangan 5 cincin roh dan 1 tulang roh. Kita akan pergi bersama setelah situasi stabil. Lalu Tang San mengeluarkan 2 tulang roh dari penyimpanan rohnya. Zhu Ziqing, tulang roh ini cocok untukmu. Aku mendapatkannya setelah membunuh Ghost Dolo. Bos Dai, aku mendapatkan tulang roh ini setelah membunuh Raja Harimau Iblis bermata putih. Ini sangat cocok untukmu. Ketika Daemu Bai dan Zhu Ziqing selesai menyerap tulang roh, tiba-tiba sulit putih jatuh dari langit. Dia adalah Bai Chenxiang yang memberitahu bahwa dia menemukan beberapa tuan roh dari Spirit Hall sedang mengintai di udara. Selama kamu belum menemukan tuan roh di tanah, biarkan saja, perluas area pengintaian kalian dan jangan bertarung dengan mereka. Ketika Bai Chenxiang akan pergi, digantikan oleh Ma Hongjun. Xiang, aku akan pergi denganmu. Kamu lihat semuanya berpasangan. Apakah kamu tega meninggalkanku sendirian di sini? Nyala apimu terlalu mencolok. Jangan menggoda saat persiapan perang. Ma Hongjun hanya bisa pasrah. Sekarang mereka sudah menjadi kekasih. Melihat pacar yang gagah berani dan bertubuh manis, dia benar-benar agak enggan berpisah. Bai Chenxiang tertawa dan tiba-tiba mendekat mencium Ma Hongjun. Berkultivasi dengan benar. Aku akan kembali melaporkan perubahan apapun. Dalam sekejap mata, Bai Chenxiang sudah menghilang di udara. Ma Hongjun menggosok titik di wajahnya tempat dia dicium. Dengan wajah tersenyum merasakan gelombang kehangatan. Semakin lama dia bersama Bai Chenxiang, dia semakin mencintainya. 5 hari berlalu, pengintaian murid Aula Kecepatan datang memberi situasi pada Tang San bahwa 50 Spirit Master telah bergerak cepat ke barat menuju arah mereka. Peti, kamu ikut aku dan Xiao. Bos Dai, kamu terus menunggu di sini. Setelah kita menyergap orang-orang kekisaran roh, kita akan kembali berkumpul di sini. Murid Aula Kecepatan memimpin terbang. Setelah berjarak 500 meter dari tempat penyergapan, Tang San, Xiao, dan Ma Hongjun turun ke bawah. Menelusuri hutan, segera Tang San menggunakan pasti Cosmic Shroud untuk menyelubungi mereka bertiga. Dan dari jarak 50 meter, mereka sudah menemukan 50 tuan roh berpakaian hitam dan ditemani oleh salah satu Dolo, yaitu Krisan Dolo. Setelah kematian Ghost Dolo, Yugen tidak terlalu penting bagi Spirit Hall. Dendam membara pada sosok berjubah hitam yang membunuh Ghost Dolo selalu muncul di benaknya. Jika bukan karena orang itu, statusnya di Spirit Hall tidak akan seperti ini. Tiba-tiba, Krisan Dolo punya firasat buruk. Semua yang ada di sekitarnya langsung berubah menjadi lautan biru. Ketika warna biru kemudian menghilang tanpa jejak dan pandangan menjadi jelas lagi, Krisan Dolo melihat 9 tuan roh yang dibawanya membeku di udara dalam banyak pose yang aneh. Melihat adegan yang akrab ini, Yugen menjadi ketakutan dan melarikan diri. Dia tidak mau mati seperti Ghost Dolo. Tang San menggunakan kemampuan cincin roh ke-8-nya dari Raja Iblis Paus Orca. Hanya dengan satu tebasan, langsung membunuh 49 tuan roh elit dari Spirit Hall. Dengan ledakan api Phoenix, Ma Hongjun membuat Krisan Dolo berhenti. Krisan Dolo langsung meliris avatar rohnya dan langsung menyerang Ma Hongjun yang terbang di depannya. Tujuan dia sebetulnya hanya untuk pengalihan agar dia bisa melarikan diri. Tapi sebelum serangannya mencapai, dia melihat senyum menghina dari Ma Hongjun dan Trisula hitam. Ledakan pun terjadi. Krisan Dolo terlempar, avatar rohnya bahkan hancur akibat tabrakan. Darah mengalir dari mata dan hidungnya. Dia menatap Tang San dan Xiao dengan tidak percaya. Senior Krisan Dolo, kita bertemu lagi. Tang San, biarkan aku pergi. Kamu harus tahu bahwa semua yang kami lakukan adalah perintah Paus Agung. Selama kamu membiarkanku pergi, aku akan bergabung dengan Paksi Heaven Do. Bagaimanapun, aku seorang Dolo. Tang San tidak melihat Yugen lagi. Matanya sudah mengungkapkan kesedihan yang mendalam. Saat itu, di hutan besar Stardo, apakah kamu membiarkanku dan Xiao pergi? Tahukah kamu betapa kami sangat menderita karenanya? Apakah kamu membiarkan sekte Blue Lightning Tyrant Dragon pergi? Orang tuaku? Atau kekuatan yang tak terhitung jumlahnya yang mati secara tragis oleh tangan Spirit Hall-mu? Spirit Hall telah menaburkan terlalu banyak bencana. Luruskan tulang punggungmu yang membungkuk dan bergetar. Kamu adalah judul Dolo. Jadi, matilah dengan bermartabat.
Ekspresi Yugen berubah menjadi sedingin es. Dia sudah mengerti dari apa yang dikatakan Tangsan, bahwa tidak mungkin membiarkannya pergi. Yugen melolong dan merilis avatar rohnya, menuangkan semua kekuatan dan kemampuan cincin roh ke-9 ke dalam avatar rohnya. Roh krisannya meledak, masing-masing tiap kelopak krisan membentuk seperti bulan sabit dan menyerang Tangsan. Ini adalah usaha terakhir Krisan Dolo sebelum kematiannya, serangan terkuat yang dimilikinya sebagai tingkat Dolo. Tangsan menyuruh Ma Hongjin dan Xiao mundur. Secara bersamaan, Trisula Dewa Laut menunjuk ke arah dada Krisan Dolo, meliris avatar rohnya. Di saat yang sama, cincin roh ke-9 bersinar. Naga biru yang besar tiba-tiba keluar dari tangan Tangsan, langsung menabrak tornado emas kelopak krisan. Retakan keras yang tak terhitung jumlahnya meledak di udara. Sekali lagi, Tangsan merilis kemampuan kedua dari cincin roh ke-9-nya. Hasilnya, ledakan sekali lagi terjadi, dan tentunya Krisan Dolo sudah mati. Bibidong berdiri tegak di atas gunung setinggi 100 meter. 4 tetua berdiri di sampingnya, termasuk Blobfish Dolo dan Snake Lance Dolo. Sebagai penguasa pertama kegeseran roh, dia akan menghadapi pertempuran paling penting dalam hidupnya. Satu demi satu, berita berdatangan. 10 kelompok elit dari Spirit Hall yang rata-rata level 70 yang dikirim Bibidong untuk menyergap. Hanya beberapa orang yang berhasil melarikan diri. Bahkan Krisan Dolo yang dia kirim belum kembali juga. Hependo Emperor, jika aku bukan lawanmu dalam penyergapan, maka kita akan bertarung langsung. Aku ingin melihat bagaimana kalian bisa memblokir 10.000 Spirit Masterku. Setelah berjarak 5 km dari Jelling Pass, 1 juta prajurit Hependo akhirnya berhenti. Di antara 1 juta prajurit, hanya 6.000 Spirit Master, ditambah 10.000 tentara Tang lengkap dengan senjata tersembunyinya. Selebihnya hanya prajurit biasa berpakaian lapis baja, perlahan bergerak lagi menuju Jelling Pass. Xiaogang dan Tangsan berdiri berdampingan, bersama dengan Marcel Galong. Di belakangnya, Kaisar Shubeng secara pribadi memerintahkan 200.000 orang untuk menjaga bagian belakang. Di Jelling Pass, Bibidong mencibir, bagaimana bisa kalian menunjukkan keunggulan ketika berbentrokan dengan pasukan Spirit Masterku? Keempat gerbang Jelling Pass dibuka hampir bersamaan. 4 jembatan tarik besar menurun dengan derap rantai untuk menjembatani parit 50 meter. Prajurit lapis baja dengan cepat bergegas keluar dari Jelling Pass. Bibidong tidak bisa menahan cemberut. Apakah orang-orang Hependo ini ingin bunuh diri? Legion Naga Suci, lepaskan cincin roh, serang! Bibidong tahu bahwa hanya Tuan Roh yang bisa diandalkan. Selama mereka bisa mengalahkan Legion Guru Roh dari Hependo, pasukan gabungan itu tidak akan menjadi masalah. Xiaogang mengangkat tangannya, lepaskan roh! 4.000 Tuan Roh yang dikawal oleh tentara Tang melepaskan roh mereka secara bersamaan. Yang paling menarik perhatian adalah 100 roh pagoda 7 harta karun yang serempak indah menyilaukan menuju langit. Dan di tengah cahaya yang berkilauan, Ning Fengji menatap ke depan. Di sebelahnya, pedang Dolo dan tulang Dolo sedang berjaga-jaga. Bibidong mengayunkan tangannya dengan tajam. 10.000 Spirit Master melompat. Roh tipe serangan cepat segera berputar-putar di samping, roh tipe dukungan di belakang, sementara roh tipe serangan murni dan roh tipe pertahanan memimpin di depan. Mereka adalah 2 sekte dari 7 sekte baru yang dipilih oleh Spirit Hall. Sekte Naga Lapis Baja, rohnya agak mirip dengan Blue Lightning Tyrant Dragon. Roh tipe serangan murni beserta pemimpinnya, roh tipe pertahanan beserta pemimpinnya bergerak maju, karena keduanya paling cocok untuk di medan perang. Tangsan meraih Trisula Dewa Laut dan melompat. Di belakangnya, 6 temannya mengikuti. Juju Ching membawa Ning Rongrong, Dai Mubai membawa Oscar, serta Yang Wudi langsung keluar dari formasi. Di Jelling Pass, pertama kali Bibidong menatap kosong, hanya 8 orang. Tapi ketika dia melihat orang yang paling jauh dalam memimpin adalah Tangsan yang memegang Trisula, dia segera memanggil, "Tidak baik, Tetua, ikuti aku." Sambil berbicara, dia mengabaikan posisinya sebagai permaisuri dan tiba-tiba melonjak dari Jelling Pass.